Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan masuk ke dalam eksposisi lanjutan kita terkait dengan khotbah di bukit, yaitu mengenai hal berpuasa. Di dalam Matius pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita berdoa mohon anugerah Kristus memimpin kita. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang memeliharakan kami. Engkau adalah Tuhan yang menopang kami, baik tubuh dan jiwa kami. Seluruh keberadaan kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur jika kami masih ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu bukti pemeliharaan Tuhan atas keberadaan kami. Kami berdoa di hari Sabat Tuhan. Berikanlah kembali kepada kami pemeliharaan melalui firman Kristus. Berikanlah kepada kami keteguhan iman melalui firman-Mu. Dan koreksilah kami melalui firman-Mu Tuhan. Supaya hidup kami sebagai umat kepunyaan Tuhan makin hari makin menyerupai Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita baca secara bergantian. Matius 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya baca ayat 16, Bapak Ibu ayat 17 dan ayat 18 kita baca sama-sama. Hal berpuasa, dan apabila kamu berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bersama-sama, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puasa di dalam Alkitab umumnya itu adalah suatu kegiatan aktivitas di mana tidak makan, tidak minum dalam kurun waktu tertentu. Nah, di dalam Yudaisme kita tahu bahwa ada 3 bentuk kesalehan yang menjadi prioritas di dalam kehidupan mereka, yaitu doa, sedekah, dan berpuasa. Ini adalah 3 praktik ya kesalehan yang ada di dalam Yudaisme. Dan puasa adalah salah satu yang menjadi penekanannya di dalam Yudaisme. Kalau kita coba telusuri di dalam perjanjian lama, kita akan berjumpa dengan beberapa bentuk puasa yang di dalam perjanjian baru itu juga masih dilakukan pada zaman Tuhan Yesus hidup. Kita lihat yang pertama, bentuknya itu adalah puasa yang diwajibkan atau kita sebut sebagai puasa nasional. Nah, ini adalah puasa yang dilakukan cuma 1 kali setahun, yaitu pada hari raya pendamaian. Kita bisa baca sebentar di dalam Imamat pasal 16 mengenai ketetapan ini adalah ketetapan Taurat yang ditetapkan oleh Allah melalui Nabi Musa. Imamat pasal 16 ayat 29 dan ayat yang ke-31. Saya bacakan bagi kita Imamat 16 ayat 29 dan 31. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Ayat 31, hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ini adalah hari raya pendamaian. Jadi semua orang Israel, termasuk orang asing yang tinggal di tanah Israel, mereka wajib melakukannya. Dan pada waktu hari raya pendamaian, ketika mereka merendahkan diri, sebenarnya fokus daripada perendahan itu adalah mereka memohon ampun kepada Tuhan. Allah mengadakan pendamaian dengan umat Allah melalui para imam. Dan kemudian orang-orang percaya, orang-orang Israel itu mereka datang di dalam perendahan diri, di dalam pertobatan. Mereka menyucikan diri secara bentuk lahirianya adalah melalui puasa. Ya, melalui puasa. Mereka datang dan kemudian mereka meminta belas kasih Tuhan. Jadi ini adalah proses yang dilakukan 1 kali setahun saja. Tetapi kemudian sesudah pembuangan Bapak Ibu, sesudah pembuangan setelah orang Israel pulang dari Babel kembali ke tanah Kanaan, ada semacam perkembangan di dalam ritual berpuasa. Bukan saja 1 kali setahun yang ditetapkan oleh Allah, tetapi ada beberapa kali dalam setahun. Mari kita baca di dalam Sakaria.
Sakaria pasal yang ke-8 ayat 19. Sakaria 8 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Ini adalah firman Tuhan yang diberikan Allah kepada Sakaria. Maka puasa itu tidak saja dilakukan 1 kali, tetapi 4 kali dalam setahun dilakukan puasa. Plus hari raya pendamaian, berarti ada 5 kali setahun mereka itu berpuasa. Dan kalau di dalam zaman daripada Sakaria, sebenarnya mereka berpuasa dengan tujuan apa? Mereka mengingat kembali kepada pembuangan. Kepada peristiwa Allah menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Tetapi kemudian di dalam belas kasih Tuhan, Allah menyelamatkan, melepaskan mereka, keluarkan mereka dari tempat pembuangan dan bawa kembali mereka ke dalam tanah perjanjian. Sehingga mereka melakukan itu bukan dengan kesuraman wajah, tetapi dengan sukacita. Suatu perayaan oleh karena Allah membebaskan kami. Allah melepaskan kami daripada segala keberdosaan, perbudakan, pembuangan yang terjadi. Nuansa ini adalah nuansa yang sama juga di dalam hari raya pendamaian. Mereka berpuasa bukan untuk mendapatkan pendamaian, tetapi Allah membuat pendamaian bagi mereka. Dan mereka mempersiapkan diri mereka, merendahkan hati mereka untuk terima pendamaian itu dari tangan Tuhan. Menyadari bahwa mereka telah berdosa di hadapan Tuhan dan mengakui dosa mereka dalam pertobatan. Nah, maka ini adalah suatu makna yang begitu dalam di dalam perspektif puasa dalam perjanjian lama. Sehingga perjanjian lama tidak memberikan indikasi bahwa puasa menjadi sarana untuk mencapai keselamatan atau sarana untuk mencapai pendamaian. Kalau kita coba bandingkan dengan zaman reformasi, kita tahu bahwa ini terjadi pergeseran di sana. Di mana di dalam bentuk-bentuk ritual kesalehan yang demikian, mereka berjuang untuk mencapai titik status anugerah untuk mereka mendapatkan keselamatan. Bahkan Martin Luther pun sempat terlibat di dalam peristiwa yang demikian atau ritual yang demikian. Tetapi Tuhan melepaskan Martin Luther sehingga terjadilah reformasi. Maka kalau kita lihat hal yang sedemikian, makna perjanjian lama sama sekali tidak ada indikasi yang menjadikan praktik-praktik kesalehan itu sebagai prasyarat mendapatkan keselamatan atau pendamaian. Lalu kalau kita coba lihat lagi di dalam perkembangan selanjutnya daripada puasa di dalam zamannya orang-orang Yahudi, saudara, kita akan ketemu di sana ada puasa yang dilakukan secara bebas. Waktunya tidak ditentukan seperti yang ada dalam zaman Zakaria ataupun di dalam hari raya pendamaian. Bebas, ya. Puasa ini bisa dilakukan secara individu maupun secara bersama-sama. Dan tujuannya tetap sama, di mana mereka menyatakan secara lahiriah duka cita yang menggambarkan hati mereka. Perendahan diri di hadapan Tuhan, pertobatan di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita coba bandingkan di dalam Keluaran 34 ayat 28, ketika Musa itu melakukan puasa, apa yang dimaksudkan di sana? Ini bukan hanya sekedar perendahan diri untuk pertobatan, bukan. Tetapi Musa ketika dia melakukan puasa, dia sedang meminta bimbingan dan pertolongan daripada Allah. Maka puasa memiliki nuansa makna yang berbeda, bukan sekedar perendahan diri dan pertobatan, ya, tetapi juga berbicara mengenai kerinduan untuk memperoleh bimbingan dan pertolongan dari Allah. Coba kita baca sebentar di dalam Keluaran 34 ayat 28. Keluaran 34 ayat 28. Di situ dikatakan, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman Tuhan. Yang mana 2 loh batu itu baru saja dihancurkan oleh Musa akibat dosa Israel menyembah anak lembu emas. Lalu di dalam perendahan diri dia datang kepada Tuhan di Gunung Sinai. Tuhan perintahkan dia tulis ulang firman Tuhan.
dua loh batu itu diberikan lagi kepada umat Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, maka di dalam konsep puasa perjanjian lama, di satu pihak tadi saya katakan bahwa tanda perendahan diri, tanda untuk kita itu memperoleh anugerah Tuhan di dalam arti ya pengampunan daripada Tuhan akibat dosa-dosa kita begitu. Tetapi di pihak lain juga meminta bimbingan Allah, pertolongan Allah. Firman Tuhan memimpin kita apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Berhadapan dengan situasi-situasi yang sukar seperti yang dialami oleh Musa. Nah, di dalam perjanjian baru kalau Bapak Ibu dan saya perhatikan Matius 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Di situ saudara dan saya juga menemukan bahwa Yesus menyebutkan puasa yang lazim dikerjakan oleh orang-orang Yahudi sebagai kontinuitas daripada perjanjian lama. Kalau kita ketemu di sana, misalnya ya, Yesus Kristus berbicara mengenai kebiasaan orang-orang Farisi yang mana mereka biasa berpuasa 2 kali seminggu, Senin Kamis. Ya, kalau kita bisa lihat catatannya di dalam Lukas 18 ayat yang ke-12. Tetapi nggak sampai di situ saja, kita juga berjumpa bahwa di dalam kehidupan Yesus Kristus sendiri, dia berpuasa 40 hari lamanya. Seperti Musa 40 hari, seperti Elia 40 hari juga berpuasa. Jadi Yesus sendiri menjalankan praktik berpuasa. Lalu kalau kita coba bandingkan lagi di dalam kehidupan daripada orang awam, seperti Hana, ya, di dalam catatan daripada Injil Lukas dikatakan bahwa Hana itu kerap kali berpuasa, tetapi waktunya tidak ditentukan secara individual. Lalu di dalam Kisah Rasul 27 ayat 9 kita baca sebentar, Kisah Rasul 27 ayat 9, di situ dibicarakan mengenai hari raya pendamaian di mana orang-orang Yahudi termasuk para rasul itu juga merayakan hari raya pendamaian dengan berpuasa. Kita lihat Kisah Rasul 27 ayat 9. Kisah Rasul 27 ayat 9 saya bacakan bagi kita. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka dan seterusnya. Saudara, ini adalah waktu puasa yang mengacu kepada hari raya pendamaian yang sudah lewat itu. Tetapi kemudian Paulus juga bersama-sama dengan orang-orang yang ada di dalam pelayaran menuju ke Roma itu terpaksa harus kemudian berpuasa karena kondisi yang dialami pada saat perjalanan itu. Nah, maka kalau kita simpulkan dari puasa konsep perjanjian lama menuju perjanjian baru, di dalam Alkitab Allah tidak pernah melarang puasa. Malah Allah itu kemudian justru melalui Yesus Kristus menunjukkan melakukan praktik puasa bersangkutan. Namun di sini saudara dan saya melihat bahwa Yesus ketika membaca mengenai kehidupan orang Yahudi di dalam praktik berpuasa, Yesus memberikan kritik yang sangat-sangat signifikan. Kondisi yang dimana orang-orang Yahudi lakukan itu terjadi pergeseran dari makna yang ada dalam perjanjian lama dan yang kemudian Yesus sendiri itu jalankan di dalam praktik puasanya dia. Yesus di dalam berpuasa 40 hari, dia meminta Allah menyertai dia untuk memasuki pelayanan publiknya dia. Dan Roh Kudus menyertai dia. Sehingga kalau kita coba lihat di dalam kritikannya Tuhan Yesus, Yesus sebenarnya sedang melihat keadaan daripada rohani orang-orang Yahudi yang telah mengalami pergeseran. Pergeseran dari maksud semula, dari maksud Allah di dalam perjanjian lama dan yang kemudian diteruskan di dalam perjanjian baru. Nah, sekarang kita akan belajar 2 prinsip atau 2 hal yang ditekankan oleh Yesus Kristus di dalam hal berpuasa. Pertama, dalam ayat yang ke-16, puasa sebagai dosa kemunafikan. Puasa sebagai dosa kemunafikan. Dalam ayat 16a dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Muram mukamu, mengubah air mukanya. Saudara, ini adalah statement yang sama yang mengacu kepada kebiasaan orang-orang pada zaman itu ketika mereka itu berpuasa. Dan secara khusus Yesus mengkritisi orang-orang Farisi yang melakukan puasa Senin dan Kamis itu. Tetapi bukan cuma orang Farisi. Orang Yahudi yang mengikuti ajaran mereka pun Yesus Kristus kritisi.
Bukan soal puasa itu sendiri yang dikritisi, tetapi yang dikritisi oleh Tuhan Yesus adalah motif mereka. Apa yang mendorong mereka untuk berpuasa? Cara mereka berpuasa. Dan apa tujuan mereka berpuasa? Itu yang dikritisi. Puasa sendiri tidak dikritisi oleh Tuhan. Kalau kita coba lihat ya bagaimana keadaan daripada orang-orang pada zaman itu ketika mereka berpuasa Senin dan Kamis. Hari Senin dan Kamis itu adalah hari pasar Bapak Ibu. Jadi orang-orang zaman itu punya hari pasar. Di dalam satu minggu itu ada hari pasarnya di Senin dan Kamis. Dan kalau hari pasar itu di kota-kota maupun di desa, terutama di Yerusalem itu penuh orang. Banyak orang dari beragam tempat itu datang untuk berbelanja. Nah, ini adalah kesempatan bagi orang-orang Yahudi dan khususnya orang Farisi ketika mereka berpuasa. Mereka tuh sengaja mondar-mandir, saudara. Mondar-mandir di depan orang-orang yang sedang banyak itu, yang sedang berbelanja itu untuk menarik perhatian secara publik. Mondar-mandir. Kalau mondar-mandir di pasar orang mungkin nggak terlalu memperhatikan ya. Tetapi persoalannya adalah cara mereka berpakaian atau mendandani diri. Rambut mereka itu dibiarkan terjurai. Kayak berantakan saudara. Berantakan sekali. Lalu dibuat kusut kondisinya. Makanya dikatakan mukanya muram. Mengubah air mukanya. Rambutnya terjurai, berantakan, wajahnya dibuat kusut ya. Bajunya itu kotor. Jadi dia nggak pakai baju yang bersih. Tapi baju yang kotor ya, kumal, ya kusut kondisinya. Sengaja dipakai demikian. Bahkan sengaja mendandani dirinya dengan menggunakan semacam alat-alat, kita pakai istilah make up tertentu pada zaman itu. Yang dibuat mukanya itu jadi lebih pucat. Wah ini sebenarnya bukan sekedar menarik perhatian saudara. Tetapi mau menunjukkan kepada orang-orang saat itu bahwa betapa beratnya ritual agama yang sedang saya lakukan. Begitu berat. Saking beratnya coba lihat wajah saya juga pucat. Badan saya kotor. Rambut saya itu kusut berantakan. Yesus Kristus mengatakan bahwa ini sengaja dilakukan. Sengaja dilakukan untuk menarik perhatian orang kepada mereka. Tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kami sedang menjalankan ritual agama kami. Kami sedang menjalankan suatu ketaatan kepada Allah kami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang model yang sedemikian bisa saja terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Melayani Tuhan tetapi memanfaatkan pelayanan yang rohani itu untuk dijadikan sebagai alat yang berdosa. Saudara bisa memakai hal-hal yang bersifat rohani, entah itu khotbah, entah itu pelayanan kor, entah itu pelayanan kategorial yang lain. Kita bisa manfaatkan itu untuk menjadi alat berdosa. Sesuatu yang kemudian meninggikan diri kita di sana atau menyombongkan diri kita di sana dan kemudian menarik perhatian orang seolah-olah mau mengatakan bahwa saya sedang taat kepada Allah saya. Atau saya sedang mengerjakan pekerjaan yang terlalu berat. Saking beratnya kami begitu menderita loh. Ada orang yang ketika melayani Tuhan, dia memberikan persembahan kepada rumah Tuhan. Dan ketika dia memberikan persembahan, setelah dia memberikan persembahan, dia hitung balik persembahan itu. Kamu tahu nggak, saya memberikan persembahan itu begitu sukar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apa tujuan mengatakan hal demikian? Kita tidak meniadakan kesukaran ketika saudara melayani Tuhan. Tetapi dengan cara saudara memamparkan itu atau menampilkan itu kepada banyak orang, apa tujuannya? Untuk menunjukkan begitu sukarnya kita menaati Tuhan, begitu beratnya kita menaati Tuhan. Maka endingnya adalah kita dipuji, kita kemudian ditinggikan, kemuliaan itu diberikan kepada kita. Sesuatu yang sangat-sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Ketika Martin Luther berbicara mengenai teologi salib, saudara. Satu hal yang dia lawan habis-habisan adalah model kemunafikan yang sedemikian yang ada di antara para rahib. Yang ada di antara para klerus. Ketika terjadi penyimpangan di dalam keuangan dengan memakai pelayanan-pelayanan secara rohani. Pembangunan gedung Santo Basilika Petrus.
Tetapi cara untuk mendapatkan keuangannya adalah dengan menjual surat indulgensi. Untuk mendapatkan keuangan. Tetapi juga di sisi yang lain, saudara, penyimpangan keuangan juga terjadi oleh karena sifat hedonisme daripada para pemimpin atau klerus, bahkan paus yang ada di Roma pada zaman itu. Sehingga ketika Martin Luther pergi ke Roma dan dia lihat sifat hedonis yang demikian, saudara, dia begitu kecewa terhadap kondisi itu. Tetapi saudara, saya lihat bahwa orang-orang ini berpenampilan seolah-olah rohani di depan. Secara ritual mereka melakukan begitu banyaknya bentuk-bentuk kesalehan dan salah satunya adalah berpuasa. Tetapi sayang sekali, apa yang bersifat rohani itu kemudian diperalat untuk berdosa. Makanya Luther kemudian mengatakan bahwa ini adalah sesuatu bentuk penghinaan kepada Allah, suatu kemunafikan yang terjadi di dalam gereja. Bukan saja penyimpangan secara keuangan, tetapi juga penyimpangan di dalam seksualitas dan juga penyimpangan di dalam kekuasaan. Saudara, waktu saya baca itu, saudara, Luther itu bahkan menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang yang disebut sebagai klerus itu, mereka kelihatannya begitu rohani di depan, tetapi mereka punya anak haram. Mereka punya perempuan-perempuan yang tidak sah di dalam pernikahan dan kemudian punya anak dari perempuan-perempuan itu. Saudara, kemunafikan, bahaya kemunafikan. Kalau kita berbicara gereja abad pertengahan demikian. Tetapi hari ini gereja zaman modern, bahkan postmodern dan post-truth bahkan, saudara dan saya bisa melakukan kemunafikan jenis yang berbeda dan bentuk yang berbeda, tetapi secara esensial sama. Munafik. Saudara bisa memimpin pokok doa di depan jemaat, begitu baik, tetapi dalam hati kita sedang menghina Tuhan. Itu bisa terjadi. Dan bahkan hal yang lain, saudara. Saudara bisa sambil main piano tetapi melakukan hal yang berdosa. Suatu kemunafikan. Kemunafikan. Kemarin Pak Tong itu sempat berbicara mengenai orang yang berani berkhotbah di mimbar, tetapi baru saja dia tidur dengan perempuan yang bukan istrinya. Saudara, kemunafikan. Kemunafikan bisa muncul dalam beragam bentuk dan jenis. Tetapi saudara ingat, kemunafikan adalah sesuatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Allah benci orang munafik. Karena munafik mulai daripada motivasinya bukan kepada Allah itu sendiri. Kemunafikan bukan kemudian meninggikan Allah. Kemunafikan adalah kepura-puraan rohani di hadapan Tuhan. Kalau saudara berelasi dengan sahabat saudara, dengan teman saudara, dan dia adalah orang yang berpura-pura mengasihi saudara, saudara akan tidak senang sekali karena orang itu berpura-pura mengasihi saudara. Sedangkan saudara mungkin dengan tulus hati mengasihi dia. Kalau sesama horizontal saja, antar sesama, kita tidak suka orang yang pura-pura. Apalagi dengan Tuhan Allah, saudara. Allah benci kepura-puraan, Allah benci apa yang disebut dengan kepalsuan rohani. Kepalsuan rohani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kemunafikan ayat 16 dikatakan hipokrits. Hipokrits adalah kata yang berulang-ulang diucapkan di dalam pasal yang ke-6. Kenapa berulang-ulang, saudara? Karena memang mentalitas dan kerohanian daripada orang-orang Yahudi saat itu yang tadi saya katakan, terjadi pergeseran daripada maksud Tuhan yang semula. Maka di sini Allah mengoreksi melalui Kristus, Tuhan dan Raja kita, yang tahu betul hati kita, yang tahu betul motivasi kita, yang tahu betul hasrat-hasrat dalam jiwa kita. Dia koreksi. Jangan kamu muram mukamu seperti orang munafik. Jangan kamu muram mukamu mengubah air mukamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang merupakan hal serius. Di dalam pelayanan gerejawi, ataupun setiap pelayanan yang Allah percayakan, yang non-gerejawi bagi kita, saudara harus memperhatikan, semuanya itu harus dimulai dengan motif yang benar, yang memimpin kepada cara dan tujuan yang benar, termasuk di dalam urusan berpuasa. Sehingga di dalam konteks ini, Yesus mendakwa orang-orang itu sebagai munafik karena poros puasa mereka. Ending daripada tujuan puasa mereka bukan Allah, bukan kemuliaan Allah, bukan pertumbuhan rohani, tetapi
yang dituju adalah pujian bagi diri, yang dituju adalah kemegahan diri mereka secara rohani di hadapan manusia. Sehingga ini menjadi suatu hal yang kita sebut sebagai kejijikan di hadapan Tuhan. Yesus Kristus berkata, orang-orang yang sedemikian dikatakan ayat 16b. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Mendapat, kata mendapat itu saudara dalam bahasa Yunani apeko. Apeko itu kan adalah istilah komersial untuk penerimaan upah secara penuh. Yang berarti bahwa mereka tidak mengharapkan upah yang lain lagi, tetapi yang mereka harapkan adalah upah itu saja. Saat itu yang bersifat sementara itu. Yaitu sesuatu yang berasal dari manusia dan bukan dari Allah. Saudara, implikasinya saudara di sini, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mereka sama sekali tidak menginginkan upah, pujian, kehormatan, kemuliaan dari tangan Bapa di surga. Sehingga kalau kita melihat di dalam kehidupan daripada orang-orang Farisi, mereka akan terus saja melakukan mondar-mandir, rambut terjurai, kusut, baju kotor, dan seterusnya. Itu terus-menerus dilakukan setiap waktu. Bayangkan tiap minggu mereka bikin begitu. Tiap minggu, 2 kali seminggu. Ya. Senin, Kamis, terus begitu saja. Berarti di dalam hal ini upah yang mereka harapkan adalah upah yang sementara, dapat dari dunia ini, dapat daripada manusia. Mereka puas dengan itu semua. Puas. Puas dengan mereka dikatakan bahwa kamu orang yang rohani. Kamu orang yang melayani Tuhan dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hati-hati dengan kepuasan yang bersifat sementara dan bukan kekal. Upah, mendapatkan segala sesuatu yang penuh dan tidak menginginkan yang lain lagi. Kepuasan yang didapatkan dari perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara sementara yang tidak memiliki nilai kekekalan. Sesuatu yang berbahaya, sangat berbahaya. Di sini kita tentu tidak kemudian membuang prinsip tentang kita manusia yang Allah memberikan kepuasan melalui makan minum, melalui pekerjaan Allah pelihara kita. Tentu bukan itu poinnya. Tetapi poinnya adalah ketika saudara mengerjakan segala sesuatu termasuk dalam pelayanan, saudara menempatkan kepuasan jiwamu bukan pada Allah, tetapi pada hal-hal yang bersifat sementara. Pujian manusia, ataupun luasnya jam terbangnya pelayanan, makin dipanggil, makin banyak pelayanan dan seterusnya. Kita semacam mendapatkan kepuasan yang demikian. Satu kali ada case di mana pelayanan seorang hamba Tuhan yang harus melayani di lokal, tetapi kemudian dia mendapatkan panggilan atau lebih tepatnya undangan daripada pelayanan di luar lokal. Persoalannya bukan soal pelayanan di lokal atau di luar lokal. Persoalannya adalah dia menganggap bahwa pelayanan di lokal itu tidak terlalu, tanda petik ya, wow dibandingkan dengan pelayanan di luar. Sehingga kalau disuruh pilih, lebih baik pilih di luar daripada di dalam. Ketika kami berbicara dengan hamba Tuhan ini, kebetulan ini adalah hamba Tuhan junior, kami katakan, Tuhan Allah bisa pakai kamu pelayanan di lokal dan di luar lokal. Tetapi ketika melakukan pemilihan, apakah melayani di lokal atau di luar lokal, harap jangan di dalam konsep gini, wow-nya itu di luar, bukan di dalam. Karena Allah bekerja bahkan dari tempat yang paling kecil, untuk kemudian menyatakan kemuliaannya. Contoh, Martin Luther ketika dia melakukan reformasi, itu di kota kecil saudara. Lokal, tempat di mana dia biasa melayani. Di Wittenberg, tempat yang kecil sekali. Tetapi dari lokal yang kecil itu, Allah membuat itu tersebar. Khususnya di dalam Eropa Barat. Dalam kurun waktu yang singkat, segera tersebar. Semua tulisan daripada Martin Luther segera mempengaruhi. Bukan saja kaum rohaniawan, tetapi juga para pembesar politik. Dimulai dari apa? Lokal yang kecil. Sehingga kalau saudara lihat di sini, coba perhatikan tingkat kepuasan kita. Kalau saudara menempatkan kepuasan pelayanan kita, yang kita lakukan adalah dari pujian orang, dari jam terbang kita. Saudara tahu saya banyak pelayanan.
Saudara, tingkat kepuasanmu itu adalah tingkat kepuasan yang bagi Kristus itu adalah nothing di hadapan Allah. Kepuasan yang bermuara kepada self-center. Kepuasan yang bermuara kepada kebinasaan dan bukan kepada kehidupan kekal yang Allah berikan di dalam anaknya Yesus Kristus. Sehingga sekali lagi saudara dan saya ketika masuk ke dalam pelayanan, mengerjakan segala macam aktivitas kesalehan kita yang tentunya banyak ragamnya, saudara harus perhatikan di mana letak kepuasan kita. Upah apa yang saudara harapkan? Apakah yang saudara harapkan adalah dari pihak manusia ataukah dari pihak Allah? Ketika Allah yang memberikannya saudara, kadang jalan itu sukar. Kadang mungkin saudara tidak dipandang orang, tetapi dia melihat yang tersembunyi dan memberikan berkat bagi saudara. Ketika Pak Tong waktu dalam dia berbicara kepada kami ketika akan janji iman pembelian tanah, dia keluarkan satu kalimat, dia bilang begini sama kita. Pilih mana? Lakukan pekerjaan-pekerjaan yang berada di luar kekuatan manusia, tetapi dipimpin Tuhan, atau lakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam kekuatan manusia, tetapi tidak dipimpin Tuhan. Pilih mana? Waktu dia ngomong begitu, jemaat serempak pilih. Lakukan pekerjaan-pekerjaan di luar kekuatan manusia, yang penting Tuhan pimpin. Ketika itu disampaikan saudara, tentu itu semua menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa ada perjuangan, ada kesukaran yang terjadi di sana ketika kita harus ambil langkah untuk melakukan perkara-perkara di luar kekuatan manusia, tetapi dipimpin oleh Tuhan. Dan ketika saudara dan saya melakukan itu, berarti jika itu dipimpin Tuhan, maka kepuasan yang kita miliki, kepuasan yang saudara dan saya terima, bukan bersifat sementara, tetapi kepuasan yang kekal yang berasal dari tangan Tuhan. Karena ketika terrealisasi, apa yang impossible menjadi possible, maka manusia tidak ada lagi tempat di situ. Kebanggaan manusia gak ada di situ. Tetapi Tuhanlah yang dimuliakan. Karena bukan kekuatan kita yang mengerjakannya, melainkan kekuatan Allah yang mengerjakannya bagi kita. Itu sesuatu hal yang saudara dan saya lihat bahwa Kristus mengajar kita agar engkau dan saya berhati-hati di dalam motif, cara, dan tujuan. Dan kepuasan saudara, upah kita harus ditempatkan kepada Allah kita. Kedua, saudara dan saya belajar di dalam prinsip ini adalah puasa sebagai disiplin rohani yang berkenan kepada Allah. Disiplin rohani yang berkenan kepada Allah. Saudara, apa artinya disiplin rohani? Disiplin rohani yang dimaksudkan adalah latihan-latihan yang dibentuk oleh tradisi Kristen untuk memelihara dan menumbuhkan hubungan yang lebih dalam dengan Allah dan membentuk karakter serupa dengan Kristus dan menghidupi iman secara nyata. Saya ulangi, apa artinya disiplin rohani? Latihan-latihan yang dibentuk oleh tradisi Kristen untuk memelihara dan menumbuhkan hubungan yang lebih dalam dengan Allah dan membentuk karakter kita semakin menyerupai Kristus dan menghidupi iman secara nyata. Itu maksudnya disiplin rohani. Sehingga kalau saudara dan saya memperhatikan, Yesus Kristus berkata dalam ayat 17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Tetapi apabila engkau berpuasa, yang berarti Yesus mengasumsikan bahwa para pengikutnya nanti juga akan berpuasa. Nah, waktu Yesus bicara ini, saudara, Yesus sedang memaksudkan puasa itu seperti cara pandangnya perjanjian lama. Dan itu adalah di dalam praktik kesalehan atau kita sebut sebagai disiplin rohani. Bukan dengan tujuan mencapai keselamatan atau pendamaian, tetapi justru karena sudah selamat, sudah didamaikan oleh Allah, maka kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah latih kita, latih. Tiap hari dia latih kita. Dan latihan-latihan itu kan membutuhkan sarana, membutuhkan alat untuk latihan. Kalau saudara mau olahraga, tubuhmu itu mau sehat kan bukan cuma olahraga biasa, tapi ada alat kan ya yang kita pakai. Ya, sarana, entah sarananya jalan kaki, entah sarananya lari atau treadmill dan lain-lain.
ada sarana untuk kemudian menjaga kebugaran tubuh kita. Ya, secara fisik. Allah juga begitu. Allah pakai sarana-sarana untuk latih kita. Dan salah satunya adalah puasa. Dia latih kita untuk bertumbuh lebih dalam di dalam hubungan dengan Allah. Bentuk karakter kita makin hari makin serupa Kristus dan menghidupi iman secara nyata. Kalau kita memperhatikan di dalam beberapa contoh perjanjian baru, bagaimana puasa itu dilakukan. Kalau kita bandingkan di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 14 sampai ayat 17, ada suatu kritikan kepada Yesus dan kepada para muridnya, di mana para muridnya itu kenapa enggak berpuasa? Ya, kenapa enggak berpuasa? Mari kita baca sebentar, nanti kemudian kita lihat bagaimana Yesus mengarahkannya. Matius 9 ayat 14 sampai ayat 17. Kita baca secara bergantian. Matius 9 ayat 14 sampai 17, saya 14, Bapak Ibu 15, kita bergantian sampai ayat 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Saudara lihat di situ kehadiran Kristus dalam inkarnasi di tengah-tengah umat Allah tidak membawa duka cita tetapi sukacita. Oleh karena pendamaian itu telah digenapi dalam Kristus. Keselamatan itu telah diberikan Allah di dalam Kristus bagi umat kepunyaannya. Sehingga selama mempelai laki-laki bersama-sama dengan para murid tidak perlu berduka cita. Apa esensi daripada duka cita mereka? Tidak perlu, karena Allah telah memberikan kepada mereka Kristus, mempelai laki-laki itu untuk bersekutu dengan mereka, memberikan keselamatan dan pendamaian bagi mereka. Itu sebabnya Yesus menggambarkan kehadirannya dengan kalimat itu ya, di bawah ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kain yang belum susut ya. Di situ digambarkan tidak boleh ditambal ya. Secari kain yang belum susut itu tidak boleh ditambalkan pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyakannya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena kalau kantong kulit yang tua itu akan rusak. Ya. Maka anggur yang baru itu harus diisi kepada kantong yang baru. Dan ini mengacu kepada karya Kristus. Kehadiran Kristus yang diberikan kepada umat kepunyaannya. Sehingga orang-orang percaya tidak perlu berduka cita. Nuansa puasa diberikan di dalam konsep sukacita. Kenapa? Karena kehadiran Kristus. Kedatangan Kristus yang membawa pendamaian, keselamatan bagi umat kepunyaan Allah. Suatu hal yang harus diresponi dengan kegembiraan, dengan sukacita. Tetapi nanti suatu waktu ketika Yesus sudah naik ke sorga, para murid kemudian ditemui mereka berpuasa. Tetapi apa tujuan daripada puasa mereka? Kita lihat di dalam Kisah Rasul 13 ayat 2-3. Kisah Rasul 13 ayat 2-3. Di situ dikatakan, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saudara, nuansanya di situ apa? Pengutusan
para misionaris untuk menjalankan pemberitaan Injil Kristus. Kristus sudah datang. Injil harus diberitakan. Puasa bukan dengan tujuan seperti yang ada dalam perjanjian lama lagi, karena Kristus sudah datang. Maka di situ mereka berdoa agar Allah memberkati dan memimpin orang yang telah Tuhan tetapkan itu untuk melayani. Kemudian saudara juga bisa bandingkan di dalam 2 Korintus 6 dan 5 dan 11 ayat 27. Paulus 2 kali berbicara tentang puasanya dia. Nah, di sini saudara dan saya bisa lihat bahwa makna puasa itu sesuatu yang sudah semakin diperluas oleh Tuhan Yesus berdasarkan kehadiran Dia di dalam dunia ini. Sehingga orang-orang percaya, apakah masih boleh berpuasa dalam perjanjian baru? Boleh. Tradisi perjanjian baru, khususnya gereja mula-mula menunjukkan bahwa boleh berpuasa. Tetapi sekalipun boleh berpuasa, ini bukan sesuatu kewajiban yang sama seperti hari raya pendamaian atau 4 kali setahun seperti zamannya Sakaria. Kenapa nggak perlu? Karena Kristus sudah datang. Kristus sudah datang. Saudara harus ingat ini. Sehingga kita tidak lagi mengulang seperti zaman perjanjian lama. Tidak diwajibkan, karena itu puasa dapat dilakukan secara bebas oleh kita, baik secara individu maupun secara komunal. Boleh ditentukan waktunya kapan, silakan. Yang penting dijalankan sesuai dengan prinsip Alkitab. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di dalam hal ini saudara dan saya bisa lihat bahwa puasa sebagai disiplin rohani adalah hal yang tidak ditiadakan oleh Allah, tetapi diberikan prinsip yang benar, cara pikir yang benar, supaya waktu berpuasa tuh nggak sembarangan. Sampai hari ini kita bisa berjumpa dengan ada sejumlah orang-orang Kristen yang masih punya cara pikir seperti orang perjanjian lama. Mereka lupa bahwa Kristus sudah datang. Ya, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang sedemikian. Ada orang-orang tertentu yang di dalam masa Adventis, misalnya menuju kepada Natal. Mereka melakukan semacam puasa untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga misalnya tidak merayakan Natal sebelum tanggal 25. Ada yang semacam demikian, ada semacam pembatasan-pembatasan yang sedemikian yang dianggap sebagai disiplin rohani bagi mereka. Namun waktu saya pernah diskusi sama orang tersebut, saya sempat jawab orang itu, saya kelakar sama dia, saya bilang begini. Ini rekan kami mahasiswa, jadi saya bilang begini, Pak, kenapa Bapak nggak merayakan Natal sebelum tanggal 25? Oh, itu karena masa Adventis dan seterusnya, termasuk mereka menjalankan puasa dan seterusnya. Saya bilang, bukankah Natal sudah terjadi? Yesus sudah datang. Kita boleh bebas merayakan Natal kapan saja. Ya. Merayakan penggenapan janji Tuhan. Jadi kalau saya karena undang mereka ikut di dalam perayaan Natal kami. Ya, perayaan Natal kita di sini ya. Dia jawab begitu, terus dia ketawa. Lalu saya bilang, kalau Kristus sudah datang dan kita hanya merayakan penggenapan, ini bukan berarti remeh ya, tidak ya. Tetapi menunjukkan perayaan Natal adalah perayaan penggenapan janji Allah yang sudah terjadi. Itu berarti ada fleksibilitas untuk merayakan Natal sebelum tanggal 25. Di sisi yang lain, kenapa harus tanggal 25? Dari mana penanggalan secara historis yang memastikan bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember? Gak ada itu saudara secara historis. Presisi mengatakan bahwa tanggal 25 Yesus lahir. Itu tradisi gereja saudara. Jadi saudara, di dalam hal ini kadang-kadang saudara, pembatasan-pembatasan yang demikian akhirnya menjebak kita ke dalam bentuk praktik-praktik disiplin rohani yang justru membahayakan pertumbuhan iman kita. Karena kita nggak dipimpin oleh prinsip Alkitab. Nah, Tuhan ajar saudara dan saya ketika berpuasa itu harus dipimpin oleh prinsip firman Tuhan. Jangan sembarangan berpuasa. Ya. Tetapi tahu apa yang dimaksudkan. Kemudian puasa di dalam pemikiran Kristus adalah sesuatu yang tanda petik bersifat rahasia. Rahasia itu dalam arti begini saudara. Ini berkaitan hubungan saya dan Tuhan. Hubungan personal saya dan Tuhan. Sehingga Yesus berkata, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Berlawanan dengan bentuk kebiasaan puasa daripada orang Yahudi yang munafik. Minyaki kepalamu, cucilah mukamu. Ini bicara mengenai apa? Kebersihan diri. Bersihkan dirimu.
jaga kesehatan tubuhmu. Ya. Dengan cara demikian, Yesus mau mengajarkan motif, cara, dan tujuan untuk berpuasa harus benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dijaga supaya tidak bersifat manipulatif, tidak munafik, tidak kemudian bertujuan meninggikan diri, memperoleh pujian dari manusia dan mendapatkan kepuasan yang sementara itu. Tapi sebaliknya, dikatakan bahwa Bapa yang melihat yang tersembunyi. Bapa yang ada di tempat tersembunyi melihat yang tersembunyi. Tersembunyi mengacu kepada invisible. Allah kita Allah yang invisible. Allah yang tak terlihat. Walaupun di dalam Kristus menyatakannya. Tetapi hari ini saudara tidak lihat Yesus. Tidak lihat Allah secara visible. Maka dia yang invisible melihat yang tersembunyi yang invisible dalam jiwa kita. Invisible melihat yang invisible dalam jiwa kita. Gak ada satu orang yang bisa lihat jiwa dia secara kasat mata. Maka Allah yang tak kelihatan itu, Allah yang ada di tempat tersembunyi itu, kemudian melihat jiwa manusia yang tak kelihatan oleh mata manusia itu, dia membongkar jiwa kita dan memeriksa motivasi kita. Hati kita benar atau tidak di hadapan Tuhan. Maka dia yang ada di tempat tersembunyi, melihat yang tersembunyi. Dia maha tahu, dia menyingkapkan yang tersembunyi itu. Akan membalaskan, memberi upah kepada kita. Upah ini bukanlah kewajiban Allah beri bagi kita. Upah ini adalah anugerah Allah semata. Dia memberikannya bagi kita berdasarkan kasih karunia-Nya di dalam Kristus bagi kita. Sehingga seluruh disiplin rohani yang kita jalankan termasuk di dalamnya adalah puasa. Dengan anugerah Tuhan saja, saudara dan saya dapat menjalankan dengan motif, cara, dan tujuan yang benar. Nah, di sini saudara dan saya bisa lihat ya, Allah kita adalah Allah yang melihat itu semua dan membalas, memberi upah. Apa itu upah? Yang dimaksudkan dalam teks kita, upah yang dimaksudkan itu apa? Ada dua hal yang dimaksudkan. Yang pertama, upah yang adalah anugerah dan bukan hasil usaha manusia itu adalah diri Allah sendiri. Dia berikan sebagai upah yang merupakan kepuasan tertinggi dan ultimat, final dari setiap anak-anak Tuhan. Ketika mereka menjalani puasa, berdoa, memberi sedekah dan segala macam pelayanan lainnya, kepuasan mereka adalah kepada Allah itu saja. Sehingga Allah menjadi pusat dari kehidupan kita. Dia yang menjadi orientasi dalam kehidupan kita dan dalam pelayanan kita. Tidak ada yang lebih daripada Allah yang memuaskan jiwa kita. Sehingga segala daya upaya yang saudara dan saya kerjakan, kesukaran yang harus kita lewati di dalam melayani Tuhan adalah sesuatu yang wajar dikerjakan. Wajar dikerjakan sebagai apa? Sebagai respon ucapan syukur kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam Kristus. Dan yang memberikan kepuasan bagi kita, yaitu dirinya sendiri bagi kita. Kedua, upah yang dimaksudkan adalah buah roh. Pertumbuhan iman yang Allah berikan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Sehingga karakter kita makin menyerupai Kristus. Dan iman kita adalah iman yang sungguh-sungguh nyata di dalam perbuatan kita. Ada semacam pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita. Dan itu bukan saja kita alami, tetapi buahnya dikecap oleh orang lain. Bukan buah yang asam, tapi buah yang manis yang dihasilkan. Sehingga hidup orang percaya adalah hidup yang dilatih untuk kemudian menghasilkan buah. Menghasilkan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan di dalam pertumbuhan iman kita. Ini yang kemudian harusnya menjadi goal atau menjadi upah dalam kehidupan disiplin rohani kita. Firman Tuhan hari ini membawa saudara dan saya kembali lagi merefleksikan kehidupan rohani kita dan sekali lagi memimpin saudara untuk berjalan di dalam apa yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Berdoa bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang telah menyertai kami dan memberikan kepada kami firman. Kami berdoa, tolong jiwa kami. Berikan kepada kami motif, cara, dan tujuan melayani Tuhan yang benar. Bahkan di dalam kami menerapkan disiplin-disiplin rohani dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah Roh Kristus memimpin kami,
mengarahkan kami untuk menjalaninya sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Tuhan pimpin kami dan Tuhan beri kami kuasa Roh Kudus untuk menjalankan apa yang kami mengerti hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.